view helium.sh. Ini saya gedein dikit ya biar seru. Helium.sh ini vulnerability assessment tool. Jadi tool untuk mengakses kelemahan dari sebuah sistem. Adanya di cloud, jadi ada di internet. Konsekuensi ada di cloud adalah kita sebagai orang yang melakukan assessment tidak perlu menginstall toolnya, walaupun tool ini juga sebagian ada di Kali Linux. Cuman konsekuensi kalau di Kali Linux kita harus nyalain Kali Linux 24 jam, harus punya akses internet. Kalau ini nggak perlu sama sekali, jadi kita cuman bisa subscribe ke layanan yang diberikan oleh helium.sh dan kita bisa melakukan assessment ke situs-situs yang menjadi tanggung jawab kita. Ini jadi menarik terutama untuk network administrator untuk melihat apakah sistemnya aman atau tidak. Oke. Anda bisa lihat pricingnya, ada yang free loh untuk komunitas, walaupun kemampuannya terbatas ya, tapi kita bisa nyoba-nyoba. Jadi Anda yang pengen nyoba aja silakan ambil yang fitur yang free-nya, cuman kalau yang lebih serius bisa berbayar. Ini kelihatan berbahasa Inggris, konsekuensinya adalah ini diperuntukkan untuk pasar bukan hanya nasional tapi internasional. Sorry buat ngasih tahu Anda semua, ini tool ini dibikin oleh orang Indonesia ya. Makanya tadi kelihatannya bahasa Inggris semua, tapi toolnya buat yang bikin orang Indonesia ya. Untuk Indonesia kita bisa bayar pakai IDR Indonesia, cuman kalau internasional pakai US dollar. Cuman lebih murah Indonesia ya, IDR 200.000, US dollarnya $20. Iya, murahan IDR lah. Iya, murahan bahasa Indonesia. Jadi kita beruntung punya teman-teman di Cyber Army yang bikin, jadi menarik. Itu dari sisi harga. Sekarang kita lihat dashboardnya dari tool ini. Kalau kita lihat dashboardnya, ini tampilan dashboardnya. Saya kebetulan sudah nyeken beberapa situs ini. Ini saya nyeken ke diri sendiri aja, saya nggak akan nyeken ke orang lain lah. Berbahaya kalau nyeken ke orang lain, ntar langsung ditanyain. Bisa berabe urusan gua. Ini saya nyekain ke OpenCourse TTS fail di TTS soalnya dipasangin pertahanan juga sih. Jadi agak sulit. Kalau yang di Ono Center semuanya dibuka dan kelihatan ada 6 informasi yang sifatnya informational yang warna hijau ini. Jadi warna hijau ini sifatnya informasi aja, kelemahannya seperti apa, tapi nggak lemah-lemah banget. Tapi kalau ada vulnerability, ada yang high, berbahaya banget, medium, low. Oke, tapi kebetulan 0 semua sih, 0 semua. Jadi ini hasil akhirnya 0 semua. Semua ininya sifatnya informasi, ada 30 vulnerability yang ditemukan dengan 3 target. Oke. Jadi ini secara umum bisa kita lihat di sini. Secara umum, gambar umumnya. Jadi yang penting warnanya hijau. Kalau warnanya mulai biru, mulai kuning, apalagi warna merah, itu berbahaya di sini. Oke. Nah, prosesnya adalah kita sebenarnya sederhana banget buat kita masuk ke target space dan kita pilih scan toolsnya. Ini bisa dipilih scan toolsnya di sini sih sebenarnya. Nah, ini banyak banget scan tools yang bisa dipakai. Ada website scanner, WordPress scanner, cross-site scripting scanner, SQL injection scanner, website recon, find website directory, security header, network scanner, port ini pada dasarnya port scanning, DNS, WHOIS, Spring for Shell, SSL atau TLS scanner, ngelihat subdomain dan GitHub. Apakah website kita terekspos di GitHub? Ini terutama kalau teman-teman yang melakukan bug hunting ya. Jadi bug hunter akan butuh yang ini, yang normal-normal butuh yang sebelah sini. Tapi bug hunter juga bisa pakai yang sebelah kiri ini. Oke. Jadi toolnya banyak, tinggal pilih yang mana, dan yang mau di scan juga kita bisa pilih juga. Nah, setelah kita ini toolnya bisa milih targetnya siapa yang mau kita scan, kita bisa tambahkan targetnya apa. Oke, bisa tambahkan di sini, dan kita juga bisa scan toolnya seperti apa. Oke, saya kasih
kasih contoh lagi ya. Ini saya ulang aja sih. Ulang nggak ya? Iyalah. Misalnya www.onocenter ORID, www.onocenter. Oke, saya tambahin ke sini. Nah, ini kita tambahin ke sini. Kelihatan di www.onocenter belum di scan, ini masuk ke antrian, dan dia akan nyeken. Oke. Bisa juga kita import dari file, jadi kita bisa nyeken banyak mesin sekaligus. Bentuk formatnya seperti ini, kita bisa scan banyak sekaligus. Ini terutama dibutuhkan kalau kita bertanggung jawab terhadap banyak mesin sekaligus. Jadi kita bisa aja masukin bentuk file teks, kemudian kita upload dan kita akan langsung nyeken semuanya sekaligus. Oke. Nah, ini hasil scan-nya. Oke. Bisa kita jadwalin juga kalau perlu, tapi kita bisa langsung direct scan-nya. Oke. Kalau perlu di stop, kita bisa stop, bisa rescan dan sebagainya. Kalau kita klik ini, kemudian kita bisa rescan, bisa. Oke. Itu kalau proses scan. Nah, kita bisa juga melakukan sedikit attack. Oke. Untuk dapetin portnya, servicenya apa, website teknologinya apa segala macam, kita bisa ngelihat hasil attack-nya. Di sini aman semua sih, relatif sebenarnya. Cuman sedikit soalnya. Itu kalau kita minta port scanning ya, akan keluar di sini sih sebenarnya. Nah, nanti reportnya bisa kita lihat di sini. Reportnya juga bisa di white label, artinya kita bisa ganti heliumnya dengan perusahaan kita. Cuman paket saya tidak bisa ganti ini. Jadi kalau Anda pakai paket yang lebih serius, yang profesional dan sebagainya, Anda bisa ganti. Yang terutama yang tim ya. Yang tim itu mungkin bisa diganti ini. Kalau saya enggak. Oke, jadi kira-kira kayak gitu. Dan ini report ini dibutuhkan banget, terutama kalau kita bekerja secara profesional sebagai vulnerability analysis atau cybersecurity expert, ahli cybersecurity. Nah, kita butuh seperti ini. Tapi intinya yang pengen saya sampaikan adalah proses ini jadi gampang banget. Anda tidak perlu tidak perlu menyiapkan tool segala macam, semuanya udah siap, tinggal pakai aja dan kita bisa langsung pakai ini untuk evaluasi sistem yang kita analisa. Oke, jadi enak banget sih. Cuman saran saya sih coba pakai yang free dulu, rasain gimana cara makainya. Kalau udah serius ada orderan gitu. Soalnya orderan ini murah juga bayarnya sih, kategorinya 200.000 perak. Sebulan lagi. Jadi kalau orderannya banyak itu balik modal banget. Soalnya ini kan satu kali analisa kan banyak ininya. Ini contoh yang paling ekstrim begini lah. Teman-teman BSSN, Badan Siber Sandi Negara itu kan mereka punya kebutuhan buat nyeken ribuan situs. Udah bayangin aja kalau biasanya mereka harus keluar duit berapa, ini 200.000 perak, ribuan bisa sebulan selesai semua. Modal 200.000 perak doang. Jadi sebenarnya enak banget sih. Gitu. Mudah-mudahan bisa terbayang, tampilannya udah bagus banget. Udah enak banget, langsung summary-nya keluar, total vulnerability keluar, semuanya keluar, terus udah pakai warna aja. Soalnya orang tuh paling gampang lihatnya warna merah, kuning, hijau gitu aja udah beres, keluar semua. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat Anda semua dan mudah-mudahan bisa bermanfaat.